Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna syari'atahu salihin ta'iin. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini sesuai dengan urutannya, yakni al-kabiratul khamisatu man'uz zakati. Silakan dibuka ya. Jadi ngaji kita ini betul-betul ngaji, istilahnya bukan hanya jiping. Karena banyak di majlis ta'lim ini yang masih jiping. Apa itu jiping? Yaitu ngajinya ngaji nguping. Ya, tetap ada pahalanya, akan tapi menurut saya adalah ngaji seperti inilah ada kitabnya langsung yang lebih mantap ya. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali dikatakan tidak mungkin seseorang itu akan menjadi alim besar, menjadi ulama besar kalau ngajinya hanya sekedar nguping, hanya sekedar mendengar, tidak mencatat, tidak melihat kepada kitab rujukan yang dikaji. Makanya banyak ulama-ulama besar itu keluaran dari pesantren. Kenapa? Karena di pesantren itu memang ada kurikulum khusus, ada kitabnya yang biasa dikaji ya, habis zuhur apa, habis asar apa, habis maghrib apa, habis isya, habis subuh, secara terus berulang-ulang dikaji. Maka insya Allah biasanya kembali ke masing-masing daerahnya setelah sekian tahun ya, mondok di pesantren tadi, menjadilah seorang alim atau ulama. Jadi tidak ngaji istilahnya jiping tadi, enggak ngaji hanya nguping, apalagi sampai jider. Apa itu jider? Ya, ngajinya sambil nyender. Ya, khawatir jitu. Apa? Ya, ngajinya sambil ngantuk. Akhirnya jiler, ngajinya sambil ngiler. Nah, ini yang kita ya. Akhirnya apa yang disampaikan oleh ya, guru, oleh kiai menjadi kurang fokus ya, nggak bisa diterima dengan baik. Lebih alhamdulillah kita ini walaupun tidak begitu banyak ya yang jamaahnya, tapi mudah-mudahan pada mantap semua karena kita melihat kepada kitab yang kita kaji, dan di dalam itu banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, sehingga ini akan bertambah-tambah pahalanya, karena bukan hanya nguping aja kita, tapi pahala mata melihat kepada firman-firman Allah, hadis-hadis Nabi, ini juga tambah-tambah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kaitan dengan kajian kita pada hari ini, temanya adalah Al-Kabiratul Khamisah Man'uz Zakati. Artinya dosa besar yang kelima, dari kurang lebih ada 70 ya. Dalam kitab ini dibahas mengenai dosa-dosa besar. Nah, urutan yang kelima adalah Man'uz Zakati, enggan mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dibahas mungkin di antara hadirin bahkan pemirsa yang mendengarkan ya pengajian ini ada yang bertanya-tanya apa saja yang sudah dibahas kaitan dengan dosa-dosa besar. Ini yang pertama urutannya Al-Kabiratul Ula, dosa besar yang pertama asyirku billahi ta'ala, yakni musyrik ya, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yakin Allah sebagai Tuhan, tapi juga ada sesuatu yang dianggap Tuhan yang lain. Ini namanya musyrik. Nauzubillah min
misal. Yang kedua urutannya adalah al-kabiratus saniyah qatlun nafsi. Jadi dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa. Artinya membunuh orang ini termasuk dosa besar. Kemudian al-kabiratus salisah, dosa besar yang ketiga yang sudah kita bahas, as-sihr. Artinya main sihir, ya, termasuk hipnotis. Ini adalah dosa besar. Kemudian yang keempat al-kabiratur rabi'ah yang sudah kita bahas bulan yang lalu, tarkus sholati, berani meninggalkan sholat yang 5 waktu. Itu juga termasuk dosa besar. Nah, sekarang urutan yang kelimanya al-kabiratul khamisah man'uz zakati, dosa besar yang kelima adalah mencegah atau enggan mengeluarkan zakat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, nama lengkapnya Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Utsman, ya, Az-Zahabi. Ini telah mengungkapkan, menjelaskan mengenai pembahasannya itu diawali dengan mengungkapkan ayat Al-Quran sebagai landasan, sebagai dalil tentang pentingnya mengeluarkan ibadah zakatnya atau menunaikan ibadah zakatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mungkin di antara Bapak atau pemirsa ada yang bertanya-tanya, ini surat apa, ayat berapa, ya. Ini bisa dilihat di bawah. Ini suratnya adalah nomor 3, ya. Footnote 3 adalah surah Fussilat. Suratnya surah Fussilat, 2 ayat, yakni ayat 6 sampai ayat 7. Surat Fussilat namanya, ayat 6 sampai ayat 7. Apa artinya? Wa wailul lil musyrikin, maka kecelakaan besar, lil musyrikin, bagi orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna zakat, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan ibadah zakat. Wa hum bil akhirati hum kafir, dan mereka dengan negeri akhirat mereka kufur, tidak percaya. Kita lihat di dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi, surah Fussilat ayat 6 sampai 7. Di sini merupakan tahdid, ya, intimidasi atau ancaman keras bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah, ya, harta kekayaan tapi enggan untuk menunaikan zakat. Ini dikategorikan di sini seperti orang-orang musyrikin, orang-orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bunyi ayatnya wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah, ya. Jadi celaka besar bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah. Juga, ya, artinya orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka terhadap akhirat kufur, tidak percaya. Dan kita merasa prihatin tentunya ketika ada orang bicara bahwa ya seolah-olah menafikan adanya hari akhirat. Itu hanya peramal-peramal saja. Ini jelas orang yang semacam ini masuk ke dalam kategori kafirun, orang yang kufur kepada Allah. Karena kita ini orang yang beragama Islam mesti harus percaya nanti itu ada istilahnya negeri akhirat. Dalilnya dalam awal surah Al-Baqarah
firman Allah menyatakan ya, wabil akhirati hum yuqinun. Kan ada ayatnya wabil akhirati hum yuqinun. Setelah Allah menyatakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini ciri-ciri orang yang beriman, yang bertakwa itu wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka juga harus meyakini adanya akhirat. Jadi kalau orang tidak percaya adanya hari akhirat, ini jelas bukan orang yang beriman, bukan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan ayat yang betul-betul ada hubungan dengan masalah ya zakat ini, orang yang enggan zakat ini. Wa qala, dan Allah berfirman, walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata. Dan adapun orang-orang yang yaknizuna az-zahaba wal fiddah, ya, artinya yang menyimpan, ya, menyimpan emas dan perak. Zahab itu ada emas, ya, fiddah artinya perak. Wala yunfikunaha, dan mereka tidak menginfakkannya fisabilillah, di jalan Allah. Ya, infak di sini tentunya infak wajib yang tidak menzakatinya di jalan Allah. Fabasyirhum bi'azabin alim. Maka beri kabar kepada mereka dengan azab yang amat pedih. Ya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Yauma yuhma, pada hari dipanaskan, 'alaiha, atasnya, fi nari jahannam, di dalam api neraka jahannam. Fatukwa biha jibahuhum, lalu disetrikakan biha, dengannya, dengan harta-hartanya itu yang sudah dipanaskan tadi. Jibahuhum, jidat-jidat mereka, ya. Wa junubuhum, dan lambung-lambung mereka. Wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka. Haza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian ya tumpuk-tumpuk, ya, kumpul-kumpul, simpan-simpan di anfusikum, untuk diri kalian. Fazuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah oleh kalian apa yang kalian kumpul-kumpul dan tumpuk-tumpuk, ya, harta kekayaan yang tidak dizakati itu. Ini lihat ada angka 4, berarti surah At-Taubah, dua al-ayatani, ini dua ayat, yakni ayat 34 sampai ayat 35. Ayat ini cukup keras, ya, ancaman yang cukup keras dan pedas bagi orang yang oleh Allah telah nisab, diberikan ya berupa rezeki atau harta kekayaan, tapi dia pelit atau bakhil atau kikir dengan harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. yakni berdasar ayat Al-Quran ini, orang-orang yang ketika hidupnya hanya mengumpul-ngumpul, menumpuk-numpuk, menyimpan-nyimpan berupa emas dan perak, tapi tidak mau menginfakannya, tidak mau menzakatinya, itu diancam dengan azab yang alimun, itu yang sangat pedih, ya. Ingat, ini bacanya bukan alim tapi alim. Jadi makhraj ini memang penting dalam bahasa Arab. Sebab kalau alim itu artinya yang maha mengetahui. Biasanya gabungannya ya wahwaw, ya wallahu sami'un alim. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu alim pakai ain, ujungnya sama, ya, lam ya mim. Kalau ini alim, biasanya kalau alim pakai ya hamzah, ini itu dengan azab, ya, azabin alim.
artinya siksa yang amat pedih. Jadi makhraj hurufnya harus hati-hati ketika membaca, karena bisa jadi bacaan ini ketika keliru menjadi maknanya itu menjadi berubah dan menjadi salah ya. Misalnya dari yang baca Yasin ya, itu ada ayat kan khallaqul alim, al-khallaqul alim, itu bacanya harusnya kha dan ain, wa huwa khallaqul alim. Jadi artinya dan Allah lah al-khallaq, itu maha pencipta, dari kata khalaqa. Al-alim, yang maha mengetahui. Ya, ini kalau keliru membacanya khalaq dibaca halak, jadi kha menjadi ha, atau alim dibaca alim, itu maknanya menjadi jauh sekali, menjadi berubah. Apa arti halak? Jadi kalau khalaq artinya maha pencipta, tapi kalau halak itu tukang cukur ya. Jadi itu yang membedakan antara khalaq dengan halak itu hanya titik aja satu. Kalau yang satu khalaq pakai ho, hurufnya sama persis ya. Setelah ho kan alif, lam, kemudian sidah, khalaq, ada alif, ada qaf. Itu artinya pencipta. Tapi kalau dibacanya wa huwal halaq, itu artinya tukang cukur. Harusnya khallaqul alim, Allah maha pencipta yang maha mengetahui. Tapi kalau dibacanya pakai alif misalnya menjadi halaqul alim, Allah adalah tukang cukur yang suka nyakitin ya. Karena alim artinya kan pedih ya. Makanya makhraj hurufnya harus pas ketika membacanya. Demikian juga panjang pendek yang saya ingatkan kepada jamaah, bahkan pengajian-pengajian kadang-kadang ketika baca Yasin itu ini karena ingin selesai cepat misalnya, akhirnya makhrajnya dan tajwidnya enggak karu-karuan ya, karena panjang pendeknya juga mempengaruhi. Misalnya motor dengan motor ya, motor mim to ro artinya hujan, tapi kalau motor ada alifnya setelah to menjadi artinya lapangan kapal terbang. Kan jadi jauh sekali, padahal yang membedakan hanya alif aja. Yang satu matorun mim to ro, matorun hujan, rain ya. Sementara kalau motor ada alifnya setelah to, itu airport, yakni lapangan kapal terbang. Jadi dengan panjang pendek juga mempengaruhi kepada arti. Begitu juga makhraj. Kalau misalnya mauj dengan mauz ya, dalam Al-Qur'an surah Hud kan ada wahya tajri bihim fi maujin kaljibal. Itu artinya mauj, artinya ombak di lautan. Wahya tajri bihim fi maujin kaljibal. Bahtera Nabi Nuh berlayar ya di atas ombak kaljibal, bagaikan gunung karena besar. Tapi kalau dibacanya mauz, hurufnya hampir mirip, yang satu mim waw jim, yang satu mim waw zai, itu maknanya jauh sekali. Batisna kalau maujun tadi artinya ombak di laut, tapi kalau mauz pakai mim waw zai artinya apa? Ya, bahasa Inggrisnya banana, bahasa Indonesianya pisang ya. Anak asyril mauz ya, kalau kan di Arab itu ketika kita di Madinah misalnya mau ada banyak tukang pisang, itu bahasa Arabnya mauz ya, itu artinya pisang. Jadi padahal yang membedakan antara jim ya dengan zai saja ya. Jadi jangan sampai nanti diterjemahkan wahya tajri bihim fi mauzin kaljibal, bahtera Nabi Nuh berlayar di atas pisang kayak gunung. Kan jadi maknanya jauh gara-gara makhraj ya, tempat keluar hurufnya jangan sampai keliru. Jadi panjang pendek, kemudian kaitan dengan makhraj huruf itu jangan sampai ada yang keliru, karena akan merubah kepada makna yang cukup jauh.
Kita lanjutkan kepada pembahasan ini. Jadi ayat ini cukup keras bagi orang-orang yang enggan menunaikan zakat tadi. Itu harta kekayaan berupa emas peraknya itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipanaskan, akan dibakar. Setelah dibakar itu harta kekayaan tadi fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum, lalu disetrikakan. Jadi disetrikakan ini kemana? Jibahuhum itu jamak dari jabhatun, ke jidatnya, ya, orang Sunda nyebutnya tarang. Ya, jidat ini disetrikakan. Selain jidatnya yang disetrikakan dengan hartanya yang sudah dibakar tadi, juga wajunubuh, lambung, ya, lambungnya disetrika juga, wazuhuruhum, juga punggung. Luar biasa. Jadi 3 tempat menurut ayat Al-Quran yang pasti benarnya ini, karena al-haq mir rabbik fala takunanna minal mumtari. Kebenaran bersumber dari Tuhanmu, jangan kamu ragu terhadap kebenaran firman Allah. Jadi ini betul-betul ayat yang cukup keras, karena itu akan dibakar, kemudian disetrikakan. Badan manusia yang akan disetrikakan dengan hartanya sendiri yang sudah Allah bakar tadi ada 3 tempat, yakni jidat, jibahuhum, kemudian junubuhum, lambung, kemudian zuhuruhum, punggung. Sambil dikatakan, haza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Inilah yang dulu ketika di dunia kamu kumpul-kumpul, yang kamu enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Sekarang rasakan akibat dari kamu kumpul-kumpul tapi kamu pelit, kamu pedit, kamu koret, kamu kopet, kamu kedekun, kamu merengkel jahe, ya, merege hese. Akhirnya inilah kamu rasakan. Itu di akhirat dikata-katain seperti itu, ya, oleh malaikat Jabaniyah yang akan menyiksa orang tadi. Nauzubillah min zalik. Ini ayat Al-Quran yang menjadi dalil tentang pentingnya ibadah zakat dan begitu hebat, dahsyat, ya, siksaan bagi orang yang enggan mengeluarkan zakat. Selanjutnya setelah ayat Quran dikemukakan oleh pengarang kitab ini, Syekh Az-Zahabi ini, lalu beliau mengutip hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca hadisnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang ada lingkaran kecil-kecil itu adalah tulisan sallallahu alaihi wasallam. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min sahibi ibilin wala baqarin wala gonamin la yuaddi minha zakataha illa butihalaha yaumal qiyamah biqa'in qarqarin tantahituhu, ya, tantahu biquruniha wa tatahu bi akhfafiha. Artinya ma min sahibi ibilin, tiadalah seorang pun yang memiliki unta. Ya, disebutnya karena ma itu mim alif di dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Ada ma, ya, isim nakirah, ada ma istifhamiyah, pertanyaan, ada ma nafiyah, menafikan. Di sini ada min setelah ma nafi, ya, disebutnya min zaidah li taukid, untuk menguatkan perkataan. Di dalam Alfiyah dikatakan ba'id wa bayin wabtadi fil amkinah bimin wa qad ta'ti li badil azminah wa zida fi nafin wa shibhi fajar nakiratan kama li bagin min mafar. Jadi makna-makna min di dalam tata bahasa Arab banyak sekali. Nah, setelah makna nafiyah itu di ziyadah di taukid untuk menguatkan perkataan. Artinya ma min sahibi ibilin, tidak ada seorang pun yang memiliki unta, ya, binatang unta, wala bakorin, dan tidak ada seorang pun yang memiliki binatang sapi, bakor ini sapi, wala gonamin,
dan tidak ada seorang pun yang memiliki ya gonam ini kambing ya, la yuaddi minha zakataha, ia tidak menunaikan darinya zakatnya, illa butihalaha yaumal qiyamah biqain qarqarin tantahuhu biquruniha, melainkan butiha. Butiha itu di sini diberikan penjelasan footnote nomor 5, ay ulqiya ala wajhi. Ulqiya ala wajhi itu artinya akan dilemparkan dengan wajahnya. Jadi orang itu nanti di hari kiamat ya, yaumal kiamat, di hari kiamat akan dilemparkan biqain qarqarin. Di sini ada penjelasan koin korkorin ini karena bahasa Arab juga kadang-kadang ada yang tidak biasa ya, artinya ada kata-kata gorib ya, ada jarang digunakan. Nah, sehingga perlu penjelasan apa arti koin korkor. Di sini dijelaskan ya, ini ardin mustawiyah solabah, artinya tanah yang rata, yang keras. Maksud dari hadis ini adalah orang yang punya binatang unta, sapi, kambing yang harusnya dizakati tapi enggak mau ditunaikan zakatnya, itu nanti di hari kiamat si pemiliknya yang enggan zakat ketika di dunianya itu akan dilempar ke suatu tanah yang lapang dan keras kayak bebatuan begitu, kemudian tantohuhu biquruniha, di mana binatang-binatang yang ketika di dunia tidak dizakati itu akan nyeruduk dengan kurun, itu jamak dari kornun, dengan tanduk-tanduknya. Jadi binatang-binatang yang ketika di dunianya ia miliki sekian banyaknya tapi enggak mau dikeluarin zakatnya, nah nanti di akhirat menurut Nabi, menurut hadisnya menurut hadis Nabi ini, nanti si orangnya akan dilempar ke suatu tempat yang lapang, yang tanahnya keras ya, kayak padang Sahara begitu. Nah kemudian si binatang-binatang yang ketika di dunia ia miliki rupanya oleh Allah dihidupkan lagi, dan sebagai siksaannya kepada orang yang enggan zakat tadi, itu si binatang itu pada nyeruduk itu bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya diseruduk ya. Kemudian watotouhu biahfafiha, dan menginjak-injaknya dengan kaki-kakinya itu. Jadi selain diseruduk dengan tanduk-tanduknya, juga diinjak-injak dengan kaki-kaki oleh binatang kepada si pemiliknya yang enggan menjakati. Kullama nafadat alaihi uhroha adat alaihi ulaha, setiap kali habis ya kaki-kaki yang depannya menginjak-injak, diinjak-injak lagi oleh kaki kirinya. Setelah kaki-kaki kirinya menginjak-injak, oleh tangan yang kaki kanannya itulah yang menginjak-injak. Itu tidak ada henti-hentinya, hatta yuqdu bainan nas fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Hatta yuqdu, sehingga telah diselesaikan ya putusan bainan nas, di antara manusia. Maksudnya putusan apakah ini ahli surga atau ahli neraka. Jadi sebelum selesai diputuskan manusia-manusia, terus aja si binatang itu menyeruduk-nyeruduk dan nginjak-nginjaknya ya. Padahal di sini dikatakan fi yaumin, dalam satu hari, hari kiamat nanti, kana miqdaruhu khamsina alfasanah, kadarnya itu, ukurannya itu kalau di dunia ini seperti 50.000 tahun. Jadi satu hari di akhirat itu sama dengan ukuran 50.000 tahun di dunia ini. Summa yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia akan melihat jalannya, apakah ada kalanya masuk ke dalam surga setelah disiksa dulu oleh si binatang-binatang tadi, wa imma ilan nar, dan ada kalanya dia akan masuk neraka. Ya, hanya Allah yang Maha tahu nanti dalam pengadilan akhirat. Kemudian
wa ma min sahibi kanzin la yuaddi zakatahu, dan tiadalah orang yang menumpuk-numpuk harta ya kekayaan, la yuaddi zakatahu, namun tidak mau menunaikan zakatnya, illa musilalahu kanzuhu yaumal qiyamah syuja'an aqra, kecuali Allah akan tamsilkan, akan umpamakan lahu baginya kanzu, apa yang disimpannya harta kekayaannya tadi, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syuja'an aqra, akan diserupakan, akan diperlihatkan ular yang sangat besar. Di dalam penjelasannya di bawah syuja' aqra itu kita lihat ya, nomor 1 ada di situ asy-syuja' wal aqra, as-su'banul azim, ular yang sangat besar, alladzi saqata sya'ru rasihi, yang rambut kepalanya sudah berguguran, min kasrati sumihi, karena banyak sum itu artinya racunnya. Jadi karena si ular itu bisanya sudah begitu banyak, sehingga bagian kepalanya, rambutnya itu sampai berguguran karena begitu banyak racun dari si ular. Nah, jadi harta yang ditumpuk-tumpuk tidak dizakati itu nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan digambarkan ya, dilukiskan seperti binatang ular yang sangat besar, yang tentunya akan ya menyiksa lah kepada orang yang tidak mau zakat tadi. Itu menurut hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini rawahu Muslimun, kita lihat di bawah, hadis riwayat Imam Muslim dan ulama sepakat kalau hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dan Imam Muslim dalam kitab sahih Muslim itu hadisnya nilainya adalah sahih, betul-betul ini disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Wa qad qatala Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mani zakah. Sungguh Abu Bakar Siddiq telah memerangi. Ingat dalam bahasa Arab itu kalau qatala, qaf, ta, lam itu artinya membunuh. Ya, jadi kalau hurufnya 3, qaf, ta, lam, qatala, yaqtulu, qatlan, itu artinya membunuh. Tapi kalau setelah qaf ada alif seperti di sini, qatala, yuqatilu, muqatalatan, itu artinya memerangi. Jadi ada beda makna gara-gara lafadznya beda ya. Di dalam kaidah tata bahasa Arab itu ada ungkapan idza taghayyarul bina taghayyarul makna. Sekali lagi kaidahnya idza taghayyarul bina taghayyarul makna. Apabila bentuk lafaz itu sudah berubah, maka berubah pula makna yang ada. Karena antara qatala dengan qatala kan ada perubahan. Yang satu hurufnya 3, qatala itu artinya membunuh. Tapi kalau qatala artinya memerangi ya. Jadi ada beda. Bahkan harokat aja beda, itu maknanya beda juga. Misalnya seperti guslun dengan goslun. Kan ada goslu, ada guslu. Bedanya kalau goslu, ghain hurufnya sama persis 3, ghain, sin, lam. Goslun itu artinya membasuh ya, goslul wajhi membasuh wajah, goslul yadain membasuh 2 tangan dan seterusnya. Tapi kalau guslu didomahkan huruf ghainnya, sin, lam biasa, itu artinya mandi. Jadi kalau goslu membasuh, kalau guslun mandi ya. Jadi guslun itu mandi, tapi kalau goslun membasuh. Karena harokatnya beda, maknanya beda. Nah di sini waqad qatala Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi mani'iz zakati, kepada para ya orang-orang yang enggan membayar zakat.
Mani'i asalnya mani'ina ya, dari mani'un, mani'ani untuk tasniahnya, mani'una ya untuk jamaknya, atau mani'ina ketika nasab dan jarnya. Akan tapi di sini hilang nunnya, enggak mani'ina tapi mani'i. Kenapa? Karena menurut kaidah tata bahasa Arab, kalau nun jamak bertemu atau diidopatkan kepada lafaz berikutnya seperti az-zakati di sini, maka huruf nun itu mesti wajib dibuang menurut ahli tata bahasa ya. Itu sudah menjadi kaidah baku ya. Di dalam nazom Imriti saya masih hafal ya, kita hafalin 1977 yang lalu, dia tamat dari SD, masih ingat masih sekarang, yakni minal mudhofi askiti tanwina o nunahu ka ahlukum ahluna, bait nazom Imriti. Kemudian di dalam nazom Alfiyah, kalau nazom Imriti kurang lebih 250 halaman dan saya sudah hafalin semua. Kemudian kalau nazom Alfiyah itu kurang lebih ada 1000. Alfiyah sendiri dari kata alkun artinya 1000, kurang lebih 1000 bait, saya hitung 1002 bait. Itu juga di dalam nazom Alfiyah yang saya sudah hafal juga, itu ada bait yang berbunyi nunan talil iroba o tanwina mimatudi fuhzib katurisina. Jadi intinya bahwa ketika ada nun jama diidofatkan kepada lafaz berikutnya, maka huruf nunnya mesti dibuang. Jadi tidak boleh mani'i nazzakah tapi mani'i azzakah. Artinya apa? Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Jadi Abu Bakar Siddiq, seorang khalifah Rasulullah SAW yang pertama, telah memerangi orang-orang yang suka enggan zakat. Itu siapa? Diperangi oleh beliau karena begitu ya beratnya dan pentingnya kaitan dengan menunaikan zakat ini. Waqala, dan ia berkata, Abu Bakar berkata, wallah law mana'uni ana kan kanu aduna ila Rasulillah SAW laqataltuhum ala manihan. Demi Allah, seandainya jika mereka ini tidak mau mengeluarkan zakat yang dulu padahal pernah ditunaikan ketika masa Rasulullah SAW, niscaya aku akan perangi mereka karena keengganannya itu. Jadi maksud Abu Bakar Siddiq ini kalau ketika dulu Rasulullah wafat ya, sebelum wafat, karena kan beliau jadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Jadi ketika dulu Rasulullah masih hidup, mereka rajin menunaikan ibadah zakat, tapi setelah Rasulullah wafat kemudian aku jadi khalifah malah enggan mengeluarkan zakat, menunaikan zakatnya, saya akan perangi ya mereka yang enggan tadi. Itu menurut Abu Bakar Siddiq atau kata-kata beliau. Kemudian kita lanjutkan lagi, ini ada ayat yang mengerikan juga bagi orang yang bakhil dengan tidak mengeluarkan zakatnya. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Wala yahsabanna, dan janganlah seseorang menyangka ya, alladzina yabkhaluna, kepada orang-orang yang kikir ya. Bakhil itu artinya kikir, koret, pedit tadi. Bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Huwa khairul lahum, dia itu orang terbaik lahum bagi mereka ya. Huwa, dia itu khairan ya, baik lahum bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum, akan tetapi dia itu yang bakhil tadi, yang kikir tadi, syarrul lahum, buruk lahum bagi mereka. Coba kita perhatikan ayat lafaz berikutnya, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Sayutawwakuna, akan dikalungkan ya mereka ini, bima bahilu, apa-apa yang mereka kikirkan itu, bihi dengannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah warisan yang ya, artinya benda-benda yang ada di langit dan di bumi. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap perbuatan yang mereka lakukan, yang kalian lakukan, khabir, maha waspada, maha teliti, maha mengetahui. Jadi ayat ini
ada dalam Al-Quran. Lihat angka 3 surat apa? Ali Imran ayatnya 180. Surat apa? Ali Imran. Bacanya kadang-kadang ada yang baca surah Al Imran, itu salah ya. Jadi yang benar adalah Ali Imran. Bedanya apa? Kalau mengatakan, Pak, saya pernah ketika di Depok ini ada MTQ, ada acara musabakoh ya, ada panitra berkata peserta berikutnya akan membaca surah Al Imran ayat sekian. Ini menurut saya itu salah atau keliru, harus diperbaiki, karena yang benar adalah surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Bedanya apa Al Imran dengan Al Imran? Kalau Al Imran itu alif lam ma'rifat, dalam alfiyah dikatakan al harfu ta'rifin awilamu faqat panamatun arab takut bihin namat. Itu kalau Al Imran berarti satu orang, surah Imran ya. Tapi kalau Ali Imran artinya surah menceritakan keluarga Imran. Jadi Ali itu artinya family ya, family, keluarga. Ali itu artinya keluarga. Kan ada wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, curahkanlah rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa sahbihi, dan sahabatnya, ajmain, semuanya. Jadi Ali di sini artinya keluarga. Makanya kalau dibaca Al Imran salah, karena harusnya keluarga Imran, tapi hanya satu orang, hanya Imran saja. Nah, ini keliru. Nah, kaitan dengan Ali juga, di waktu saya bimbing jamaah haji ya, ada jamaah kita di Indonesia mungkin yang kurang ngerti bahasa Arab atau kurang mendalam bahasa Arab, bertanya kepada saya, Pak Kiai, itu katanya kok di dalam sholawat kepada Nabi, kenapa ya yang disebut-sebut itu hanya Sayyidina Ali? Kan sahabat itu banyak, khulafaur rasyidin ada 4, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nah, kenapa di dalam sholawat itu kok yang disebut-sebut itu hanya Sayyidina Ali aja ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Wah, itu jadi wa ala ali Sayyidina Muhammad itu dia memahami dan kepada Sayyidina Ali itu, karena kan artinya mungkin dia tidak ngerti, tapi yang jelas bunyinya itu setelah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina, berarti Ali itu kok yang disebut-sebutnya, sementara sahabat yang lain Abu Bakar, Umar, Utsman enggak gitu. Nah, saya jelaskan di dalam sholawat tadi bukan nama orang. Kalau Ali itu pakai ain ya, Aliyun, makanya makhrajnya harus pas ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali, bukan wa ala Ali. Nah, kalau Ali yang nama orang itu semua sepakat ulama hurufnya itu ain lam ya, Aliyun itu Ali. Tapi kalau dalam sholawat Nabi wa ala Ali ya, seperti ini Ali Imran pakai alif. Nah, itu artinya keluarga. Jadi bukan Sayyidina Ali yang disebut, tapi keluarganya. Artinya ya Allah, curahkanlah rahmatmu dan salammu kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya dan sahabatnya. Nah, ini mungkin sedikit perlu dikemukakan biar paham. Selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada 3 hadis lagi ya, kecil-kecil atau pendek-pendek, kita percepat. Wa anin Nabi sallallahu, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi man az-zakah, dalam kaitan dengan orang yang mencegah atau enggan menunaikan zakat. Qala, Rasulullah bersabda, man man'aha fa inna akhidhuha ya. Jadi barang siapa yang mencegahnya, maka kamilah akan ya menuntutnya. Jadi nanti akan dituntut orang yang ketika di dunianya enggan mengeluarkan zakat. Kemudian kita percepat hadis berikutnya, ini juga perlu kita pahami, adalah Rasulullah SAW bersabda, awwalu salasatin yadkhulun nar, artinya 3 orang yang paling pertama masuk neraka
Jadi rupanya yang masuk neraka ini 3 orang duluan. Nah, siapa aja yang paling pertama? Amirun musalitun. Yang pertama pemimpin yang berbuat semenang-menang. Ya, yang dolim itu yang enaknya aja gitu, ya, memeras rakyat, istilahnya tidak mensejahterakan, justru menyengsarakan rakyat. Pokoknya seenak gua lah. Itu namanya amirun musalit. Ini yang pertama kali akan masuk neraka. Yang kedua, dzu sarwatin la yu'addi haqqallah fi malihi. Orang yang diberikan harta kekayaan, ya, sarwah itu artinya hartanya banyak. Istilahnya uangnya sampai berlipat-lipat, bahkan gedungnya bertingkat-tingkat, mobilnya mewah mengkilat, ya, bahkan istrinya sampai cantik memikat, kadang-kadang nggak cukup 1 sampai 4, ya, shopping, nggak mau ke Ciputat, maunya ke Amerika Serikat, ya. Akan tapi dia harta kekayaan yang ditumpuk-tumpuknya itu tidak mau menjakatinya. Nah, ini termasuk golongan yang pertama masuk ke dalam nerakanya. Yang ketiga, ini lucu, wa fakirun fakhur. Orang fakir, orang melarat, tapi dia membanggakan diri, sombong dia, ya. Jadi fakir, orang yang betul-betul melarat. Di dalam kajian Islam itu manusia itu ada 3 tingkatan. Ada kaya, bahasa Arabnya goniun, ya, zamannya agnia. Ada miskin, zamannya masakin, itu orang miskin. Ada fakir, zamannya fukoro, ya. Walaupun di Indonesia ini kalau orang ya kaya itu butuh misalnya sebulan 10 juta untuk kehidupannya itu, ya. Kemudian dia menghasilkan 10 juta bahkan lebih setiap bulannya. Nah, ini orang kaya sehingga tidak berhak menerima zakat. Karena kan sesuai dengan artinya butuhnya 10 juta dan income yang masuk itu 10 juta atau lebih. Nah, kalau orang miskin bagaimana? Butuhnya 10 juta tapi dapatnya itu di bawah 10 juta. Mungkin 7 juta, mungkin 8 juta. Tapi lebih dari 5 juta. Nah, ini orang miskin. Tapi orang fakir ini butuhnya 10 juta tapi dapatnya cuma 1 juta, 2 juta. Jadi lebih dari separuhnya ke bawah, itu namanya fakir. Butuh misalnya setiap bulan itu 1 juta. Kalau dapat 1 juta, ini orang kaya. Kalau dapatnya 700.000 atau di atas 500.000, di bawah 1 juta, itu miskin. Tapi kalau dapatnya di bawah 500.000, butuhnya 1 juta tapi dapatnya cuma 200.000 sebulan, ya. Nah, itu fakir. Nah, di sini wa fakirun fakhur. Orangnya fakir tapi dia belaga nih, ya. Jadi nggak mau ibadah, istilahnya dengan tetangga nggak mau kenal, sombong hidupnya. Nah, ini orang semacam ini juga termasuk 3 golongan tadi yang masuk neraka duluan. Jadi sekali lagi yang mau akan masuk neraka duluan kata Nabi, ini bukan kata Ahmad Dimyati Badri Zaman, ya. Saya hanya membacakan aja. Yang pertama amirun musalitun, tadi pemimpin dari mulai presiden sampai RT, semenang-wenang, semau gua istilahnya, ini akan masuk neraka pris yang pertama. Yang kedua, yakni di sini dikatakan zu sarwah la yu'addi haqqallah bimali, orang yang kaya raya tapi tidak mau menunaikan zakatnya, infak sedekahnya, alias orang pelit dan koret-kopet tadi, ya. Itu akan masuk nerakanya golongan yang pertama. Kemudian yang ketiga orang fakir tapi banyak banyak gayanya lagunya, ya, sombong, ini termasuk yang pertama masuk neraka juga. Yang terakhir ada hadis dari Abdullah, ya, berkata umirtum bis sholati waz zakat faman lam yuzakki fala sholatalah. Kalian telah disuruh oleh Allah salat dan zakat, maka barang siapa yang tidak mengeluarkan zakatnya maka tidak akan diterima salatnya. Nauzubillah min. Jadi antara salat dan zakat ini rupanya saling berhubungan,
ya bagi orang yang sudah nisab ini, sehingga kalau rajin sholatnya tapi zakatnya enggak atau enggan, ini sholatnya juga sulit untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan penjelasan-penjelasan tadi yang cukup keras dan pedas ini ya menjadi ya ilmu bagi kita, terutama jangan sampai jadi pemimpin yang sewenang-wenang, jangan sampai punya harta kekayaan tapi pelit, jangan sampai orang miskin tapi berlaga, ya tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau katakanlah sopan dengan sesama manusia. Ini juga akan diancam dengan menjadi penghuni api neraka yang pertama masuknya. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah, dijauhkan oleh Allah di sifat-sifat yang tercela tadi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.